Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia tidak lepas dari tujuan mereka, yaitu menguasai perdagangan rempah yang bernilai tinggi di pasar dunia. Selain itu juga, bangsa Eropa membawa misi 3G, Gold, Glory, Gospel, di mana selain mencari rempah-rempah yang bernilai seharga emas, gold, bangsa Eropa juga ingin memperluas wilayah kekuasaan, Glory, serta menyebarkan agama Kristen, atau disebut juga Gospel. Penjelajahan Samudra itu diawali oleh permasalahan di wilayah Eropa Timur, di mana Konstantinopel jatuh ke tangan Utsmaniyah, di mana Sultan Mehmed II, pemimpinnya, membuat kebijakan yang mengakibatkan bangsa Eropa Barat tidak bisa melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah di Konstantinopel. Maka dari itu, bangsa Eropa mencari rute alternatif untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah secara langsung melalui penjelajahan samudra. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke jalur pelayaran bangsa Eropa. Menurut kalian, bangsa mana sih yang pertama kali sampai di Indonesia? Ya, jawabannya adalah bangsa Portugis. Jadi, bangsa Portugis ini merupakan pelopor dalam penjelajahan samudra berkat dukungan Pangeran Henry yang mendirikan sekolah kartografi. Setelah adanya sekolah kartografi di Portugis, maka otomatis Portugis sudah mendapatkan bekal yang cukup untuk melakukan pelayaran. Akhirnya, sebelum adanya perjanjian Tordesillas, bahkan bangsa Portugis sudah melakukan pelayaran terlebih dahulu. Tepatnya pada tahun 1486 sampai 1488. Waktu itu, Raja Immanuel I memerintahkan Bartholomeus Dias untuk menyusuri pantai Afrika dengan tujuan India. Namun, ia mengalami kegagalan karena dihantam badai pada saat berlayar. Meskipun tidak berhasil sampai ke India, Bartholomeus Dias ini menemukan Tanjung Harapan pada Mei 1488 atau disebut Tanjung Badai. Mengapa disebut Tanjung Badai? Karena Tanjung Harapan ini terletak di antara pertemuan Samudra Pasifik dengan Samudra Atlantik, sehingga arusnya dikenal ganas. Ekspedisi kedua dilanjutkan oleh Vasco da Gama pada tahun 1497 sampai 1502. Pada tahun 1497, Vasco da Gama melanjutkan pelayaran melewati Samudra Atlantik, kemudian menuju Tanjung Harapan dan sampai ke India, tepatnya di Kalkutta pada tahun 1498. Pada waktu itu, di bawah komando Vasco da Gama, bangsa Portugis ini berhasil menduduki India, bahkan mendirikan kantor dagang serta benteng di sana. Vasco da Gama juga melaporkan potensi perdagangan rempah-rempah kepada Raja Immanuel I. Setelah mendengar laporan dari Vasco da Gama, Raja Immanuel I mengutus Diogo Lopes de Sequeira pada tahun 1509. Diogo Lopes de Sequeira diutus oleh Raja Immanuel I untuk menemukan Malaka dan membangun hubungan yang baik dengan penguasa setempat. Pada tahun 1509, armada Sequeira berhasil mendarat di Malaka. Awalnya ia disambut baik oleh Sultan Mahmud Syah. Namun, karena para pedagang muslim India berusaha meyakinkan Sultan Mahmud Syah, sehingga Sultan Mahmud Syah menyerang de Sequeira dan memukul mundur kapalnya dari Malaka. Misi menaklukkan Malaka kembali dilanjutkan oleh Alfonso de Albuquerque pada tahun 1511. Alfonso menghimpun satu armada dan berusaha melakukan penyerbuan terhadap Malaka. Akhirnya, pada tahun 1511 Malaka pun berhasil ditaklukkan. Tidak hanya sampai di sana, bangsa Portugis kembali mengirim ekspedisi yang dipimpin oleh Antonio de Abreu dan Francisco Serrao untuk melanjutkan pelayaran dari Malaka menuju Maluku. Mereka tiba di Ternate pada tahun 1512 dan berhasil membangun hubungan baik dengan Sultan Ternate. Bahkan mereka juga menjadi penasihat dan sekutu politik. Pelayaran samudra bangsa Spanyol, Christopher Columbus pada tahun 1492 sampai 1493. Di bawah kuasa Ratu Isabella dan Ferdinand II, Spanyol berhasil merebut benteng Islam terakhir di kota Granada. Hal ini menyebabkan Columbus memperoleh hadiah kapal dan ia diperintahkan untuk mencari jalur perdagangan rempah-rempah. Christopher Columbus berlayar ke arah barat melintasi Samudra Atlantik. Kemudian dia mendarat di Kepulauan Bahama, Karibia, San Salvador, dan Kepulauan Haiti. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan orang-orang berkulit sawo matang. Ia mengira telah sampai di India, sehingga menyebut masyarakat setempat dengan sebutan India. Setelah itu, dia kembali ke Spanyol untuk melaporkan ke Ratu Isabella. Setelah diteliti, ternyata itu bukan India.
Ferdinand Magellan pada tahun 1519 sampai 1522. Pelayaran bangsa Spanyol dilanjutkan oleh Ferdinand Magellan. Ia berlayar mengikuti rute Columbus dari Spanyol, Samudra Atlantik, pantai timur, benua Amerika tahun 1520 sampai di Selat Magellan dan melanjutkan pelayaran ke Samudra Pasifik pada tahun 1521. Ia sampai di Filipina. Setibanya di sana, ia tewas karena masyarakat setempat melakukan pemberontakan. Pelayaran dilanjutkan oleh Juan Sebastian del Cano. Ia kabur membawa rombongan yang selamat untuk berlayar ke arah selatan dan menemukan Maluku pada tahun yang sama. Sesampainya di sana, terdapat konflik antara kerajaan lokal, Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate bersekutu dengan Portugis dan Spanyol, memanfaatkan kondisi sehingga bersekutu dengan Tidore. Mereka memperebutkan wilayah Maluku sehingga disepakatilah perjanjian Saragossa, yang dimana Spanyol harus meninggalkan Maluku untuk mendapatkan Filipina. Penjelajahan bangsa Inggris. Pada awalnya, bangsa Inggris tidak terlalu tertarik untuk menjelajahi samudera. Mereka lebih fokus pada urusan di dalam negeri. Namun, ketika melihat besarnya keuntungan dari perdagangan rempah-rempah yang dilakukan oleh bangsa Portugis dan Spanyol, Inggris mulai tertarik untuk ikut serta dalam pelayaran dan perdagangan dunia. Motivasi mereka tidak hanya untuk berdagang, tetapi juga untuk memperluas wilayah kekuasaan, membentuk koloni di berbagai belahan dunia, dan memperkuat diri sebagai negara maritim yang tangguh. Salah satu tokoh penting dalam sejarah pelayaran Inggris adalah membentuk koloni di berbagai belahan dunia dan memperkuat diri sebagai negara maritim yang tangguh. Salah satu tokoh penting dalam sejarah pelayaran Inggris adalah Francis Drake. Pada tahun 1577 hingga 1580, ia menjadi orang Inggris pertama yang berhasil mengelilingi dunia. Dalam pelayarannya, Drake melewati Samudra Atlantik, menyusuri pantai Amerika Selatan, menyeberangi Samudra Pasifik hingga mencapai Filipina. Namun, pelayaran ini bukan sekedar ekspedisi penjelajahan. Francis Drake sebenarnya diperintahkan oleh Ratu Elizabeth I untuk mengacaukan dominasi Spanyol di sepanjang pantai barat Amerika Selatan. Ia juga berhasil membawa pulang harta rampasan yang besar dan dianggap sebagai pahlawan oleh bangsanya. Tokoh penting lainnya adalah James Lancaster pada tahun 1591. Ia memimpin pelayaran pertama Inggris ke Asia melalui Tanjung Harapan. Pelayaran ini menandai awal keterlibatan Inggris dalam perdagangan rempah-rempah di kawasan timur. Kemudian, pada tahun 1600, Inggris mendirikan East India Company atau EIC, yaitu perusahaan dagang besar yang bertujuan menguasai jalur perdagangan di India dan Asia. Melalui perusahaan inilah Inggris mulai membangun kekuatan ekonominya dan memperluas pengaruh kolonialnya di wilayah Asia. 4. Belanda. Pada tahun 1580, Spanyol menduduki Portugis termasuk kota perdagangan utamanya yaitu Lisbon. Pendudukan Lisbon itu tidak terlepas dari perang kemerdekaan Belanda terhadap Spanyol, di mana Raja Philip II berpikir dengan penutupan akses kapal Belanda ke Lisbon akan membuat perekonomian Belanda rapuh. Namun justru Belanda semakin gencar untuk mendeklarasikan kemerdekaan dan mencari rute alternatif perdagangan rempah-rempah Asia. Informasi dari Jan Huygens van Linschoten dan peta Petrus Prancius membantu Belanda membuka jalur baru ke Hindia, membuka peluang bagi kolonisme dan imperialisme Belanda. William Barents. Pada tahun 1594, Barents memulai pelayaran mencari daerah timur melalui kutub utara. Karena keyakinan bumi bulat, maka walaupun dia ke utara atau ke barat akan sampai di timur juga. Tapi ternyata Barents tidak terlalu tahu situasi kondisi medan perjalanannya. Pada saat itu, air di kutub utara sedang membeku dan kapal Barents terjepit oleh air yang membeku. Akhirnya Barents memutuskan kembali ke negerinya, tetapi ia meninggal di perjalanan. Pelayaran dilanjutkan pada tahun 1595 pada bulan April di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan Peter de Keyser. Dia membawa 4 kapal 249 awak dan 64 pucuk meriam. Pelayaran tersebut menempuh rute Belanda, pantai barat Afrika, Tanjung Harapan, Samudra Hindia, Selat Sunda, dan Banten. Pada saat itu, Banten dipimpin oleh Abdul Mufakir. Rakyat Banten menerima Belanda dengan senang hati karena pada saat itu tujuan Belanda hanya untuk berdagang.
Namun karena Belanda melihat pelabuhan di Banten berkembang pesat, akhirnya Belanda melakukan monopoli perdagangan. Pada saat itu, monopoli perdagangan memperlakukan Belanda sangat sewenang-wenang. Dan akhirnya rakyat Indonesia membenci Belanda tetap di Indonesia dan mengusir Belanda. Akhirnya Cornelis dan anak buahnya meninggalkan Banten dan kembali ke Belanda tanpa membawa rempah-rempah. Selanjutnya ada Jacob van Neck 1598 sampai 1599. Ekspedisi kedua di bawah pimpinan Jacob van Neck dan Warwick. Mereka melakukan pelayaran melewati rute yang sama dengan Houtman pada 28 November 1598. Mereka tiba di Banten. Berbeda dengan Houtman, Van Neck bersikap hati-hati dan ramah kepada masyarakat setempat sehingga disambut baik oleh mereka. Berkat sambutan yang baik, Van Neck berhasil membawa rempah-rempah dengan keuntungan yang besar. Keberhasilan ini mendorong pendirian VOC 1602 untuk memonopoli perdagangan di wilayah Asia.